Manusia yang terbaik adalah manusia yang mengetahui hakikat penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-hambanya, dan sekaligus karakter sifat pribadi manusia yang dimilikinya, agar kita senantiasa menjadikan kita ini orang-orang yang terus berupaya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Allah telah menyampaikan, menegaskan kepada kita semuanya dalam surat Asy-Syams ayat 7, 8, 9, dan 10 menjelaskan tentang penciptaan manusia. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Dia Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa kita sifat fujur yang ada dalam jiwa-jiwa kita, wa taqwaha, dan sifat takwa yang ada dalam jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kesempurnaan ciptaan Allah berupa manusia adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan dalam jasad kita, fisik kita berupa roh, maka berkumpulnya badan fisik dengan roh itu yang dinamakan an-nafs, dinamakan jiwa. Dalam jiwa setiap manusia ternyata ada dua potensi yang saling bertolak belakang sekaligus saling menyempurnakan. Kesempurnaan manusia bukanlah orang yang selalu bertakwa saja tanpa punya karakter sifat fujur, dan bukanlah orang yang selalu punya sifat fujur saja tanpa memiliki sifat takwa. Berbeda dengan penciptaan yang lainnya. Kalau binatang, kemudian orang-orang yang memiliki sifat-sifat fujur, mereka orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari sifat takwa. Bahkan iblis laknatullah alaih sama sekali tidak memiliki sifat takwa. Dia selalu memiliki sifat fujur. Dan berbeda pula dengan malaikat yang Allah ciptakan hanya memiliki sifat takwa saja, tanpa memiliki sifat fujur sama sekali. Sehingga manusia ketika Allah ilhamkan dua sifat, karakter buruk dan karakter baik, dia sesungguhnya memiliki sifat dan karakter lebih mulia daripada malaikat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, pertanyaannya, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan, memberikan kita sifat takwa saja tanpa harus diberikan sifat fujur? Itulah sesungguhnya kesempurnaan manusia. Andai kata manusia hanya diberikan sifat takwa saja, tidak ada manusia yang berbuat durhaka, tidak ada manusia yang berbuat maksiat. Andai kata kita hanya diberikan sifat fujur saja, maka semua manusia menjadi celaka dan binasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, tinggal bagaimana kemudian kita menyikapi dua karakter manusia, dua potensi yang dimiliki oleh kita selaku manusia. Manakala kita punya sifat fujur, dan itu karakter setiap manusia, cenderung melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Manakala kita punya kerentek, punya niat untuk berbuat dosa, sementara kita mampu menahan diri tidak melakukan perbuatan dosa, maka ketika kita mampu menahan untuk tidak berbuat dosa, maka sesungguhnya itulah pahala di sisi Allah yang amat sangat besar.
Sehingga ketika ada sifat wujud itu adalah potensi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar manakala kita mampu menahan diri tidak melakukan perbuatan-perbuatan fujur, perbuatan-perbuatan maksiat. Sifat fujur itu adalah semua akumulasi dari sifat-sifat jelek yang dimiliki oleh manusia. Itulah sifat fujur. Sementara sifat takwa adalah kumpulan akumulasi dari karakter-karakter baik yang dimiliki oleh manusia. Ketika kemudian manusia hanya niat saja berbuat salah, berbuat dosa, dia tidak dicatat dosa manakala dia belum melakukan. Sementara kemudian ketika sudah melakukan perbuatan dosa, dia ditunggu barang sebentar waktu, barangkali dia bertaubat. Ketika kemudian tidak menyadari akan kesalahannya, dia dicatat perbuatan dosa, dan itu hanya dicatat satu kali perbuatan dosa. Sementara ketika orang itu punya niat perbuatan baik, hanya niat saja sebelum dia melakukan, bahkan tidak terjadi dia melakukan amal soleh, sudah Allah catat satu kebaikan. Ketika dia mengerjakan amal soleh, setelah dia berniat, maka setiap amal soleh dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali, dan bahkan sampai lebih dari 700 kali. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang punya jiwa-jiwa takwa. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah sesungguhnya manusia itu ketika dalam hidupnya dalam persimpangan jalan, jangan salah mengambil sikap. Ketika pada saatnya ada kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa, ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk meraih pahala yang sangat besar ketika kita mampu menahan tidak melakukan perbuatan dosa. Apakah dosa kecil atau dosa besar, manusia pasti punya salah dan punya dosa. Itulah karakter manusia. Sesungguhnya manusia itu punya kecenderungan melakukan perbuatan dosa dan perbuatan salah. Tetapi bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menyikapi ketika ada kesempatan berbuat salah? Jadikan kesempatan beramal soleh dengan tidak meninggalkan, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Karena memang dalam kehidupan sosial di mana kita dalam bekerja, dalam berusaha, dalam berumah tangga, apapun dalam kehidupan kita, potensi-potensi dan kesempatan itu selalu saja ada. Sehingga kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi derajat para malaikat, maka tinggalkan perbuatan dosa sekecil apapun. Dan ketika kita ada kesempatan berbuat baik, ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan amal-amal soleh. Dan sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan mendapatkan pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat ini harus benar-benar kita sikapi dengan benar. Inilah yang namanya at-tazkiyatun nafs, penyucian jiwa-jiwa kita. Karena jiwa kita ini harus dibersihkan, disucikan dengan cara meninggalkan perbuatan dosa dan senantiasa beramal soleh sebanyak mungkin. Para ulama ketika kemudian ingin mencari tazkiyatun nafs, sebagian ulama itu memberikan 3 hal penting untuk kita jadikan dasar bagaimana cara kita menyucikan jiwa-jiwa kita. Yang pertama adalah dengan cara takhalli, dengan cara mencabut, mengambil seluruh karakter buruk yang Allah berikan pada diri kita. Jiwa-jiwa buruk, karakter buruk kita ambil. Seperti halnya ketika Pak Tani sedang ingin menyemai tanamannya, atau bahkan ketika bertanam, lalu apapun yang ada dalam tanah itu, semua hal-hal yang buruk diambilnya, mencabut semua hal-hal yang merusak keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sifat ujub, sifat takabur, sifat sum'ah,
sifat riya, karakter-karakter buruk kita ambil, kita angkat. Jangan sampai ada sedikit pun karakter-karakter buruk yang masih menghinggap dalam hati dan tubuh kita. Selama masih ada karakter-karakter buruk yang masih menghinggap dalam diri kita, maka berat rasanya kita untuk meningkatkan amal-amal soleh kita. Yang kedua adalah dengan cara kita tahalli. Setelah kita kosongkan jiwa hati kita dengan karakter-karakter buruk, maka kita isi dengan amal-amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan meningkatkan amal soleh setiap saat. Kita berzikir dalam keadaan duduk, berbaring, maupun dalam keadaan berdiri. Kita melakukan ibadah-ibadah rutin harian, salat 5 waktu, tilawah Al-Quran. Kita lakukan sedekah setiap hari. Setiap amal-amal soleh itu adalah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ada kesempatan amal soleh, maka kesempatan kita melakukannya jangan ditunda-tunda. Ketika kemudian kita menunda beramal soleh, maka karakter buruk akan masuk kembali dalam jiwa kita. Jangan sampai ada kesempatan sifat-sifat buruk masuk kembali setelah kita bersihkan sebersih-bersihnya, dengan kita senantiasa beramal soleh sebanyak mungkin setiap hari. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah dengan cara kita tajalli, mengisinya hati-hati kita dengan senantiasa taqarrub ilallah, dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa hati kita terpaut, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kesempatan, dan kita munculkan dalam diri kita jiwa-jiwa ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan kita melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Manakala memang kita tidak bisa melihat wajah Allah, yakinlah Allah senantiasa melihat kita dalam setiap kesempatan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berada dalam diri kita, senantiasa menyertai jiwa kita, menyertai raga kita di mana saja kita berada. Ketika kita sudah punya perasaan diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan senantiasa terjaga untuk menjaga jiwa-jiwa kita selalu bersih dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan iman, Islam, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terus meningkat dari hari ke hari. Amin. Amin ya rabbal alamin.